Nah, konjugasi adalah mekanisme transfer gen bakteri yang pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan yang bernama Lederberg dan Tatum pada tahun 1945. Dan juga metode konjugasi ini pertama kali dipelajari di Escherichia coli. Nah, jadi konjugasi bakteri adalah suatu proses di mana sel donor memiliki faktor kesuburan bersentuhan dengan sel penerima dengan membentuk tonjolan yang disebut dengan tabung konjugasi yang meneruskan materi genetik dari satu sel ke sel yang lainnya. Trigger dari suatu sel kromosom yang akan ditransfer ke sel lainnya. Setelah dibahas pengertian konjugasi, jadi kita masuk pada materi selanjutnya itu tentang model konjugasi. F positif ditransferkan ke F negatif dengan cara F positif ini mempunyai faktor F, sedangkan F negatif ini tidak mempunyai faktor F. Jadi F positif ini dengan cara mentransferkan faktor F-nya ke F negatif itu dengan cara menggunakan pilus atau dikatakan P. Jadi sehingga mentransferkan itu menggunakan cara atau menggunakan tabung konjugasi. Di mana tabung ini dapat dilihat di sini. Tabung ini merupakan tabung konjugasi yang dimana faktor F ini faktor positif ini dapat mentransfer faktor F-nya dengan mudah ke F negatif. Sehingga dalam pentransferan ini dapat diketahui hasilnya bahwa F positif ditransfer ke F negatif itu dapat menghasilkan F positif karena faktor positif ini dapat mentransfer faktor F-nya ke F negatif dengan mudah dengan menggunakan pilus atau tabung konjugasi. Kepada konjugasi kedua yaitu konjugasi F-aksen, di mana plasmid F adalah sebuah episom yang dapat memisahkan diri dari kromosom bakteri menjadi plasmid F bebas. Selama proses pemisahan plasmid itu kromosom itu dapat terjadi kesalahan replikasi sehingga plasmid F membawa kromosom itu sendiri. Oleh karena secara genetik itu berbeda dengan plasmid F asal, maka disebut dengan plasmid F-aksen. Pemindahan plasmid ini itu terjadi hanya dengan sel penerima F saja. Mekanisme konjugasi F-aksen itu mirip dengan konjugasi F positif dikali F negatif. Sel penerima menjadi F-aksen dan sebagiannya menjadi diploid neurozigot karena gen-gen bakteri yang sama pada F-aksen itu juga ditemukan pada sel penerima. Dengan cara ini gen-gen bakteri itu spesifik antara populasi bakteri. Konjugasi F-aksen itu akan sangat penting bagi ahli genetik mikroba dikarenakan bagian-bagian diploid itu sangat berhubungan dengan plasmid dan gen-gen kromosom pada bakteri. Pembentukan aksen juga berguna pada pemetaan kromosom jika dua gen kromosom itu di bawah dan menunjukkan bahwa bakteri tersebut itu sangat berkerabat. Dari Ismail Sinta mengenai dua model dari konjugasi, sekarang kita masuk ke model ketiga dari konjugasi itu sendiri. Nah, model ketiga dari konjugasi ini merupakan pentransferan faktor F dari HFR atau High Frequency Recombinant kepada F-. Nah, HFR ini merupakan satu jenis bakteri yang faktor F-nya itu berada pada kromosomnya. Sedangkan untuk
F- ini merupakan satu jenis bakteri yang tidak memiliki faktor F. Oleh karena itu dalam proses ini itu mentransfer faktor F dari HFR ini kepada F-. Adapun metode pentransferan ini merupakan teknik yang sama persis dengan yang ada pada F+, mentransfer faktor F kepada F-, yaitu faktor F yang ada pada kromosom pendonor dipindahkan kepada bakteri F negatifnya. Nah, adapun untuk bentuk kromosomnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan bentuk kromosom pada umumnya. Namun karena ini HFR, maka di sini terdapat dari faktor F-nya atau faktor F yang di sini itu akan diduplikasi kemudian dipindahkan ke sini. Nah, ini juga bergantung pada waktu. Apabila pada waktu 0 detik sudah terjadi guncangan, maka faktor-faktor ini belum dipindahkan kepada ke F-. Adapun kalau untuk 9 menit dari beberapa 9 detik, jadi hanya beberapa saja faktor F yang akan ditransferkan. Jadi pentransferannya itu setelah diduplikasi maka dimulai dari ujung sini atau ujung pada faktor F yang ada pada HFR. Kemudian setelah diduplikasi maka di sini akan terbentuklah pilus atau disebut dengan pili. Nah, ini pilus atau pili ini dipergunakan untuk menyambungkan kedua bakteri ini yang akan membentuk nantinya tabung konjugasi. Nah, ini yang dikatakan sebagai tabung konjugasi. Tabung konjugasi ini digunakan untuk mentransfer nanti materi-materi genetik yang ada pada bakteri pendonor kepada bakteri yang menerima donor. Nah, dimulai itu setelah tadi di sini maka akan jalan sedikit demi sedikit ke sini untuk membentuk faktor F pada bakteri F-. Nah, setelah itu setelah dari proses ini maka akan terbentuklah F+. Karena sebelumnya berbentuk F-, sekarang berbentuk F+. Mengapa bisa berbentuk F+? Karena sudah ada donor faktor F dari HFR itu sendiri, seperti itu. Oke, baik. Jadi setelah kalian melihat video penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya mengenai pengertian dari konjugasi, mekanisme konjugasi, dan pemanfaatan konjugasi dalam rekayasa genetika. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perkawinan antar bakteri dengan proses konjugasi. Oke, lanjut. Nah, sebelum saya membahas mengenai proses perkawinan bakteri dengan proses konjugasi, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari perkawinan terlebih dahulu. Jadi, perkawinan ini merupakan cara yang dilakukan manusia untuk berkembang biak. Nah, sel ovum dari ibu dan sel sperma dari ayah bertemu dan kemudian berkembang biak menjadi individu. Selain manusia, sebagian besar hewan juga melakukan perkawinan untuk memperbanyak populasinya. Berbeda dengan hewan ataupun manusia, jasad renik atau mikroorganisme umumnya tidak melakukan perkawinan untuk berkembang biak. Mikroorganisme seperti bakteri melakukan pembelahan sel untuk memperbanyak jumlah populasinya. Proses perkawinan ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi dalam kehidupan bakteri. Tetapi bukan berarti bakteri tidak mampu melakukan proses perkawinan. Bakteri tidak memerlukan perbedaan kelamin dalam melakukan perkawinan, karena memang bakteri tidak mengenal adanya perbedaan jenis kelamin. Salah satu proses perkawinan antar bakteri adalah proses konjugasi, di mana terjadi perpindahan materi genetik atau DNA bakteri donor ke bakteri resipien atau penerima. Umumnya, proses ini bisa terjadi pada bakteri-bakteri yang memiliki kekerabatan yang dekat. Bakteri donor harus memiliki pil seks, yakni organel atau bagian dari sel bakteri. Bakteri donor harus memiliki pil seks. Kenapa? Karena digunakan sebagai selang suntik ke bakteri resipien.
Nah, selain itu, bakteri penerima harus bersifat kompeten atau mau menerima donor materi genetik dari bakteri lain. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan kecilnya kemungkinan terjadi perkawinan antar bakteri secara alami. Baru-baru ini, beberapa peneliti dilaporkan berhasil memperbaiki sifat bakteri dengan teknik perkawinan langsung antar mikroba. Nah, teknik ini disebut sebagai teknik genome shuffling. Nah, teknik tersebut juga berhasil menggabungkan sifat dua bakteri yang berbeda sehingga terbentuk bakteri baru yang memiliki kemampuan dalam memfermentasi limbah pati-patian menjadi asam laktat atau bahan pengawet yang alami. Perkawinan antar bakteri ini merupakan hal yang tidak lazim karena setiap bakteri memiliki bagian pelindung berupa dinding sel. Nah, adanya dinding sel ini akan mencegah bakteri atau benda asing masuk ke dalam sel. Tentu saja hal ini sekaligus menyebabkan proses perkawinan antar bakteri itu sulit untuk terjadi. Nah, pada teknik genome shuffling ini, dinding sel bakteri ini dihilangkan dengan menggunakan enzim khusus seperti lisosim atau mutonolisin. Nah, sel-sel bakteri yang telah kehilangan dinding selnya kemudian dicampurkan sehingga antar sel akan saling bergabung atau fusi, membentuk sel baru. Hasil penggabungan antar sel ini masih belum memiliki dinding sel. Nah, sel ini seharusnya ditempatkan pada lingkungan yang memiliki tekanan osmotik yang sesuai karena tanpa dinding sel, suatu sel akan rawan pecah. Nah, dinding sel harus segera dibentuk kembali supaya bakteri baru tersebut mampu hidup secara normal. Proses pembentukan dinding sel ini dapat dilakukan dengan cara menumbuhkan bakteri hasil fusi tersebut di media pertumbuhan yang sesuai. Jadi perkawinan antar bakteri ini terjadi secara acak sehingga sifat dari bakteri hasil fusi ini memiliki kemungkinan sifat yang beragam. Oleh karena itu, tahap selanjutnya dari genome shuffling ini adalah menyeleksi bakteri hasil fusi menggunakan metode seleksi yang spesifik seperti teknik PCR atau polymerase chain reaction untuk memilih bakteri dengan sifat yang sesuai dengan yang kita inginkan. Perkawinan antar bakteri atau genome shuffling ini merupakan suatu teknik yang cukup aplikatif untuk diterapkan di Indonesia. Kenapa demikian? Karena dia tidak memerlukan peralatan yang canggih dalam pelaksanaannya. Teknik ini relatif lebih efisien dan murah dibandingkan dengan teknik rekayasa genetika lainnya. Hampir semua bakteri dapat direkayasa menggunakan teknik ini, sehingga teknik ini dapat mempermudah kita dalam memperbaiki sifat genetis bakteri lokal Indonesia. Nah, mengingat Indonesia ini memiliki biodiversitas yang luar biasa kayanya, teknik ini memberikan solusi bagi kita untuk mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, terutama mikroorganisme dengan biaya yang lebih terjangkau.